Shalom, salam sade, salam hari Jumat. Ketemu lagi di channel Sayur Bening. Ternyata ECB cut rate juga ya. Nah, cut rate ya ada menguat, dolar melemah ya. Gold mantul balik ya. Gold sama perak mantul balik semalam. Nanti kita coba bahas ke sana. Nah, seperti yang saya bilang, udah kelihatan gejalanya dia cut rate ya kan. Nah, kemarin saya lebih yakin, saya bilang 98% saya yakin akan dia cut gitu kan. Nah, nextnya kita tunggu minggu depan ya kan. Nah, minggu depan itu saya yakin udah timingnya dia harus cut gitu. Walaupun banyak yang nggak percaya, saya bilang udah mendekati cut kemarin itu saya pikir di Mei lagi, lebih awal gitu. Posisi spring ya, ternyata di June juga ini di antara spring mau ganti ke summer ini mendekati ya, mendekati udah mau masuk musim panas, antara udah masuk batas spring ke summer ini ya. Jadi rupanya di June dia ini cutnya, bukan di Mei ya. Kita lihat tadi daily agak drop, dia turun ya, biasalah. Cuma yang buat gedeknya ini BTC Dominance-nya menguat lagi ini, bangke banget ini. Tapi semalam saya dapat dikit, saya ini DYDX ya, DYDX saya ambil long, dapatlah dikit, lumayan lah, ada rezeki dikit. Cuma gold yang saya pikir lihat dulu kemana ininya. Memang saya bilang dia kalau saya mau trade saya ambil long gitu untuk gold, tapi nggak saya lakukan. Pagi ini saya ambil short, tadi pagi di 2380 begitu buka market saya lihat, saya ambil short untuk emas gitu. Di posisi 2380 tadi pagi. By the way, ini saya buat video market cap di 2 triliun, 62 billion, drop 0,7%. Volume juga drop 7,6% di 75 billion. BTC dominance-nya 53,2, menyekek altcoin lagi dia. Fear and Greed, posisi greed di 65, drop sedikit, kemarin di 66 ya, karena ada market cap-nya drop, volumenya drop juga ya. Ini saya buat video BTC di 71.092 dolar, 71.088 dolar ya. Ethereum di 3.809, BNB stabil, udah di 704 dolar BNB ya. Toncoin yang agak hijau dikit ya, 7 dolar 64 sen. Lainnya masih agak rada merah gitu. Sui agak hijau dikit ya, sui ya. Boleh. Wah, Jasmine masih hijau lagi ya. Jasmine belakangan ini agak lawan arus ya. Kita lihat untuk event hari ini, ada event penting juga, NFP ya. Ya, semalam kalau kita lihat semalam data ekonominya jelek, yang buat ini agak dolar agak melemah, tapi dia agak sedikit menguat balik setelah Atlanta Fed GDP now hijau dikit ya, karena drop ini dia naik dikit, dolar agak ketahan. Tapi mungkin ya ada stylean juga lah supaya nggak terlalu drop kali. Soalnya dolarnya semalam lebih drop ya, agak ada yang nahan gitu. Kalau EU ya, ECB ya seperti ini, bener dia drop seperempat
poin ya, 0,25 basis point atau kuartal seperempat dia turun bunganya. Juga bunga deposit di sana juga turun ya. Nah, untuk hari ini itu NFP. Nah, maka saya lihat saya ambil gold hari ini, saya ambil trade-nya short karena saya lihat untuk hari ini ya, mungkin dolar sedikit bisa menguat kalau lihat dia punya NFP ada naik dikit gitu ya. Unemployment rate juga nggak change 3,9. Sebelumnya ini forecast juga 3,9. Ya seharusnya dia lebih naik gitu ya. Nah, kalau kita lihat 2 hari lalu ADP non-farm employee itu drop ya, drop sekali. Seharusnya kalau kita lihat untuk hari ini NFP juga harusnya drop gitu. Ya, tapi kalau dilihat kenapa dia NFP-nya ada kenaikan yang sebelumnya 175 ini 186. Ya, saya ingat bulan lalu justru ngedropnya lumayan NFP-nya ya. Nah, jadi ini dia agak naik dikit wajar gitu ya. Padahal kalau dilihat range-nya dari ini bulan lalu dia kan 300 sekian ribu kalau nggak salah, drop di 175 gitu ya, yang bulan lalu itu. Nah, ini dia dari drop yang 300 sekian gitu, 300 sekian ribu drop ke 175. Jadi kalau hari ini, minggu ini kalau kita lihat dia 186K ada naik dikit, yaitu wajar ya. Dan juga didukung dia kalau kita lihat dia punya average hourly earning itu ada kenaikan 0,3%. Ya, mungkin sebagian state itu ada naikkan ini. Di sana kan banyak kerjaan hitung jam gitu ya. Per jamnya berapa. Nah, jam itu yang naik gitu. Terutama California udah dari bulan-bulan kemarin gubernurnya naikkan gitu. Yang akhirnya pengusaha sulit gitu ya. Nah, ini juga dia agak naik 0,2% ke 0,3%. Saya iya ada sebagian juga ada naikkan gaji per jam gitu. Jadi ya mungkin itu juga yang efek NFP juga agak naik gitu, bisa ya. Nah, unemployment rate-nya saya rasa nggak berubah. Seharusnya berubah kalau kita lihat dari JOL gitu ya, terus data gembel gitu kan. Seharusnya dia ada kenaikan lagi unemployment rate ya. Tapi dia udah 3,9 juga udah reasonable, Fed mau cut rate juga. Tapi kalau dia naik 4,0 ya minggu depan lebih ini lagi Fed untuk cut rate gitu. Karena itu yang dia pantau juga. Ya kan? Yang dia pantau kan itu indikator-indikator yang dipakai Fed, core CPI, core PCE, ya kan, core-nya PPI, terus unemployment rate gitu, ya, terus core PMI itu beberapa yang menjadi indikator dia pertimbangan mereka. Nah, belakangan ini data ekonomi yang drop begitu itu, ya, itu juga sebenarnya udah nggak tahan ini. Salah satunya ini kayak Kanada, Europe turunkan rate. Sebenarnya di belakang layar udah mereka bukan pikir mau tekan seperti yang saya katakan. Banyak yang bulan-bulan kemarin oh ini kemungkinan aja dengan data ini bisa dinaikkan rate lagi. Kan saya udah bilang nggak mungkin dinaikkan. Yang jelas dia harus cut juga, dia harus perhitungkan berapa yang dia rasa aman gitu. Itu pasti dihitung ya. Mulai awal 0,25 yang paling terkecil gitu ya. Bukan, dia bisa aja 0,1. Yang aman mungkin 0,25 itu udah
wajarnya gitu. Dia nggak berani cut dari misalnya 0,5%, 0,5 seperti waktu dinaikkan kan garang dia, ya kan, naiknya terlalu tinggi juga, kecepatan juga dia naikkan waktu itu. Nah ini turunnya dia juga perhitungkan hati-hati gitu, nggak bisa sembarangan. Ini 0,25 dilihat dulu tuh, BOC turunin, ECB turunin, ada gejolak apa nggak, dilihat market gimana nih, ya. Makanya mereka ECB, BOC, ini Fed lihat nih sampai minggu depan, dilihat oh gejolak nggak ada gimana. Nah kalau dia aman dia pasti turunkan gitu. Nah sementara kalau kita lihat dari diturunkannya suku bunga dari BOC sama ECB, market nggak ada gejolak gimana, ya kan? Jadi minggu depan saya yakin Fed udah akan cut rate gitu. Kalau dalam nanti kita lihat lagi sebelum dia kan minggu depan FOMC-nya apa? Jumat ya, tanggal berapa? 14 kalau nggak salah. Kalau tanggal 14, 12 atau 14 saya lupa. 12 ya, 12 Jun berarti Rabu. Minggu depan Rabu. Dia lihat pantau besok minggu depannya buka market, Monday, ya kan, Senin, Selasa, sampai Rabu dia lihat juga nggak ada pasti dia cut rate gitu. Mereka akan lihat gejolaknya di Eropa gimana, Kanada gimana setelah cut rate. Itu diperhitungkan, dikalkulasi juga gitu. Ya kan, jadi kalau sementara kita lihat BOC habis cut, nggak ada gimana gejolak yang signifikan di market, juga semalam ECB cut, juga nggak ada gejolak gimana di market, ya. Saya yakin minggu depan dilihat kalau nggak ada gimana, dia pasti akan cut gitu, ya. Nah itu yang saya lihat. Nah makanya saya lihat tadi dia punya event ini, mungkin ya dolar menguat dikit malam ini mungkin ya. Nah gold yang bisa koreksi lagi mungkin, ya. Ya lumayan dia di 2380 tadi pagi saya lihat 2380 boleh juga lah, gatal tangan saya kan. Saya ambil posisi sell lah, ya. Untuk kripto hari ini dengan market gini saya agak malas trade sih. Ini sekarang udah 71.168 dolar. Nah, ini boleh juga kalau posisi gini saya ambil short ini. Nanti saya lihat koin-koin yang udah agak habis gas. Nah kalau di 71 hampir 71.200 ini boleh nih. Boleh saya coba nanti saya cek beberapa koin yang udah naik lumayan, mungkin bisa di short ini. Ya kondisi begini kalau hari ini kayaknya saya pengen short sih kalau ada peluang. Ini lagi dia 71 hampir 712. Ini saya lagi upload agak naik balik dia. Bisa di short sih beberapa koin yang kalian lihat lah, kalian lihat time frame ya. Tapi yang jelas kondisi begini dengan dominance yang naik tinggi gitu kan. Kalau saya nggak akan long sih ya, karena volume drop. Mungkin saya lebih milih cari koin yang untuk di short. Tapi kalau ragu ya nggak usah gitu ya. Saya nanti baru saya cek lah, saya pantau dulu. Sementara kalau begini ngambil long agak sulit. Kalau kemarin saya pede ngambil long. Nah kalau ini justru saya rasa saya akan ambil short ini ya. Nanti saya cek beberapa koin dulu yang mungkin bisa di short gitu. Oke. Tapi kalau kalian mau long, saya lihat kayaknya Bitcoin Cash bisa gitu ya. Kalau yang pengen long sih kayaknya Bitcoin Cash masih bisa naik dikit gitu. Itu aja sih video pembahasan hari ini. Agak ribut dikit tuh, truk yang ngambil botol sampah hari ini lewat ngangkit barang, itu kedengaran nggak tuh?
ribut dikit. Jadi ya udah begitu aja video di hari Jumat ini. Buat teman-teman Muslim, jangan lupa sholat Jumat ya. Sholat jangan pernah ketinggalan, oke? Salam Syaryo dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.